Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Baik, kita akan dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu menyiapkan hati kita melalui doa kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar ya Engkau Bapa Allah kami, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih. Kau berikan hari yang baru buat kami pada hari ini. Kami percaya juga penyertaan-Mu pada kami selalu baru. Terlebih di hari ini. Bapa, datanglah Engkau di tengah-tengah kami. Berbicara Engkau seluas-luasnya dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan di hari ini dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa kami dapat menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Kami alaskan ibadah atau renungan pagi ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah jatuh ke lubang yang digalinya. Jatuh ke dalam lubang yang digalinya. Landasan firman Tuhan diambil dari Mazmur 7 ayat 16 sampai 17. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelalimannya yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turut menimpa batu kepalanya. Mazmur 7 ayat 16 sampai 17. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dua perkataan berikut sering kita dengar sebagai suatu peribahasa. Senjata makan tuan, ya, dan satu lagi jatuh ke lubang yang digalinya, menggambarkan akibat yang dialami seseorang yang merencanakan suatu kejahatan kepada orang lain, tetapi pada akhirnya rancangan jahatnya itu menimpa dirinya sendiri. Namun hal menimpa diri sendiri tidak terbatas kepada rancangan kejahatan saja. Di dalam kepercayaan kita ada satu peringatan keras juga yang disampaikan Tuhan kepada kita. Jika kita tidak memperingatkan orang jahat supaya ia berbalik dari hidupnya, maka Tuhan juga akan menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Bukankah setiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri pada saat penghakiman kelak? Betul. Benar itu. Tetapi Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban dari kita sebagai orang-orang yang sudah berada dalam Kristus untuk menjaga kehidupan sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tetap menuntut akibatnya, apalagi jika hal tersebut merupakan rancangan jahat yang kita lakukan sudah kita siapkan jauh-jauh. Jika kita mempunyai rancangan jahat, maka Tuhan akan memperhitungkannya. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya murka Tuhan kepada kita. Dalam Alkitab ada satu kisah di mana dituliskan yang seorang bernama Haman yang baru saja dipromosikan pangkat dan kedudukannya atas para pembesar. Tetapi karena gila hormat, maka ia merancang niat yang keji. Dia merancang niat yang keji, yaitu memusnahkan seluruh orang Yahudi dari kerajaan Babel. Khususnya Mordekai yang ia benci karena tidak menghormatinya. Dia lalu mendirikan tiang untuk menyulakan Mordekai di hadapan umum. Namun apa yang terjadi? Secara tidak terduga, semua rancangannya itu berbalik menimpa dirinya. Mordekai malah dihormati dengan perlakuan sebagai seorang bangsawan, dan Haman sendiri yang melakukan penghormatan itu. Mordekai mendapatkan kehormatan itu sebagai imbalan jasanya yang telah menyelamatkan nyawa raja. Sebaliknya Haman terperosok ke dalam lubang yang digalinya sendiri. Dia disulakan pada tiang yang sudah disiapkan untuk Mordekai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan oleh firman ini? Firman ini mau mengatakan bahwa kalau Allah sudah berencana yang terbaik buat orang-orang yang dikasihnya, tidak ada seorang pun yang dapat menghalaunya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkannya. Tuhan mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 8, ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun.
Jika Tuhan sudah membuka pintu bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Dengan rancangan-rancangan jahat sekalipun, itu tidak akan dapat berhasil. Karena Allah sudah membuka pintu bagi orang-orang percaya. Itu satu. Ya. Tetapi yang kedua, buat orang-orang yang merancangkan rancangan kejahatan, ingatlah bahwa Tuhan menyelidiki segala hati. Ya. Tuhan tahu isi hati kita. 1 Tawarik 28 ayat 9. Tuhan tidak berkenan atas perbuatan jahat sekalipun itu dalam bentuk niat, ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengarnya. Mazmur 66 ayat 18. Mari kita memelihara kemurnian hati nurani agar selalu peka kepada suara Tuhan dalam semua aspek kehidupan yang kita jalani. Alkitab menasihatkan agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Waspadalah bahwa jika kita melakukan sesuatu dengan kebencian, bisa jadi tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang mempersiapkan lubang diri kita sendiri. Tetapi jika kita melakukan segala sesuatu di dalam kasih dan di dalam karena Tuhan, maka kesudahannya hanyalah kebaikan dan kesukaan. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.